Brother, suster, bapak, ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih yang ikut misa bersama kami secara live streaming. Tentu Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi, dia sangat hormat kepada hukum Taurat. Tetapi walaupun hukum Taurat itu penting, nyawa manusia, keselamatan manusia jauh lebih penting. Aturan apapun, kalau sudah berkaitan dengan nyawa seseorang, maka aturan itu harus lebih mengutamakan nyawa manusia itu. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita seringkali kita pun mengalami hal-hal tertentu ketika berkaitan aturan-aturan. Seperti saat ini kita lagi mencoba untuk melengkapi aturan IMB. Tapi tentu dalam mencapai itu kita harus taat pada hal-hal yang tertentu. Apalagi kita di sini menjadi kelompok kecil, kawanan kecil. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus taat buta saja begitu. Kita juga tahu tentang undang-undang. Kita juga harus mengedepankan bahwa hukum di negara ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Tidak hanya ketika untuk orang-orang tertentu seperti ini, orang-orang tertentu lalu lain. Tidak boleh. Termasuk SK 2 Menteri itu berlaku untuk semua orang. Jadi tidak ada istilah laki-laki, perempuan harus sekian banyak, tidak ada. Undang-undangnya satu dan sama untuk semua orang, termasuk untuk kita Katolik. Lalu soal model bangunan, tanahnya saya, tanahnya gereja. Mau saya bangun macam apapun, itu haknya saya. Tidak ada urusan. Jadi saya tidak akan mau dengar bahwa orang sampai intervensi kita terlalu jauh. Kalau ada undang-undang yang harus kita taat seperti jumlah masyarakat pendukung yang harus memberikan tanda tangan, itu iya. Tapi soal jenis bangunan gereja kita mau bangun macam apa, soal bangunan pastoran kita mau bangun macam apa, minta maaf, itu bukan urusanmu. Itu hak wewenangnya paroki untuk menentukan bersama dengan Bapak Uskup sesuai dengan kebutuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, aturan undang-undang dibuat, tapi nilai kemanusiaan tidak layak kita umat begini banyak, sesekali dari bawah, dari Gerukopa datang semua di sini dengan kapela yang sekecil ini. Dan untuk bisa membangun kita harus izin lagi orang lain yang bukan iman Katolik untuk menentukan modelnya. Tidak bisa, tidak cocok untuk saya. Kita hanya taat pada undang-undang yang sah, yang resmi, berlaku untuk semua orang. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua berdoa bersama supaya apa yang kita urus ini bisa segera keluar IMB-nya. Tentu saya selalu berharap bahwa progresnya selalu berkembang. Tadi malah saya sudah omongin Ramadanan untuk segera bagaimana melihat progresnya dan melangkah lebih jauh. Jangan tunda terlalu lama. Semakin lama nanti masuk angin. Maka Bapak Ibu saudara-saudara umat Donggo yang terkasih, terima kasih juga untuk kita semua yang selalu senantiasa hadir memberikan dukungan untuk rencana besar kita dengan merayakan Ekaristi di tempat ini. Tentu pengorbanan kita semua berarti untuk pertumbuhan iman. Kemarin sore Romo sempat tegur beberapa, mereka mau olahraga ada waktu, tapi untuk misa tidak ada waktu.
Ini menjadi pertanyaan untuk kita, adakah iman sudah sedikit bertumbuh, atau memang kita untuk hal-hal senang-senang itu banyak waktunya, tapi untuk misa kita merasa belum penting, merasa tidak terlalu berguna. Kita habis misa Tuhan tidak kasih kita uang tuh. Kita maunya Tuhan begitu habis misa langsung kasih uang 100.000, 200.000 pas semangat. Tapi Tuhan kan tidak kasih uang habis misa. Tapi apakah dengan itu kita rugi? Tidak. Ada banyak hal sebenarnya. Kalau kita membuka kacamata rohani, kacamata iman, ada banyak hal yang kita terima yang sebenarnya tidak bisa kita bayar Tuhan. Kesehatan, pendidikan anak-anak yang sukses, keluarga yang baik, makan minum yang masih cukup. Itu semua bagian dari berkat Tuhan yang kalau kita mau buka hati, buka mata rohani kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.